Kita ngopi dulu, bray. Biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga sahabat-sahabat semua di rumah berbahagia, selamat dunia akhirat, dan panjang umur. Kali ini saya akan menunjukkan pedang yang berasal dari Nusantara. Pedang ini menariknya ketika saya posting di Facebook banyak kontroversi. Ada yang mengatakan ini berasal dari Aceh, ada juga yang mengatakan dari Sumedang. Tetapi ketika saya lihat banyak komen-komen di Facebook, bahkan dari para ahli pedang dan golok sepuh yang mengatakan bahwa ternyata pedang yang saya pegang ini itu berasal dari Sumedang, sahabat-sahabat. Sekilas memang mirip dengan pedang yang berasal dari Aceh. Keterkaitan dengan pedang ini, apakah pada saat rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap penjajah, kemudian penjajah melibatkan pribumi yang berasal dari Jawa, atau kalau di postingan saya sebelumnya, penjajah baik Belanda maupun Jepang pernah memproduksi pedang yang berasal dari Cikeruk, Sumedang. Bahkan konon banyak pribumi juga yang dilibatkan menjadi tentara penjajah. Atau pada saat Cut Nyak Dien dalam melakukan perlawanan kemudian diasingkan ke Sumedang, apakah pada saat itu kebudayaan Aceh yang sampai ke Sumedang? Saya kurang begitu paham, sahabat-sahabat. Yang pasti Cut Nyak Dien, pejuang nasional yang berasal dari Aceh, konon dimakamkan di Sumedang. Jadi barangkali ada keterkaitan pedang ini dengan pedang Aceh berasal dari sejarah yang menyebutkan bahwa Cut Nyak Dien itu sempat belajar mengaji dan mengajari warga Sumedang mengaji sampai kemudian meninggal dan dikuburkannya pun di Sumedang. Sampai sahabat-sahabat, kali ini saya akan membahas tentang pengaruh Sumedang terhadap Aceh dengan sejarawan muda Indonesia, yaitu Kang Tendi. Sebelum kita sama-sama menyaksikan obrolan dengan Kang Tendi seperti apa, kita ngopi dulu, bray. Yeah. Biar nggak oleng. Akhir hayat Cut Nyak Dien, Ibu Suci warga Sumedang. Ibu Prabu atau Ibu Suci, panggilan penghormatan itu diberikan warga Sumedang kepada Cut Nyak Dien. Pahlawan asal tanah Rencong itu sangat dihormati warga Sumedang, daerah tempat Cut Nyak Dien diasingkan seusai ditangkap tentara Belanda. Cut Nyak Dien menghabiskan 2 tahun masa baktinya di Sumedang. Pada 1906, Cut Nyak Dien ditangkap Belanda, dibuang ke Sumedang guna menghindari komunikasi dengan pejuang Aceh lainnya. Setelah suaminya Teku Umar wafat pada tahun 1899, Cut Nyak Dien harus seorang diri memimpin perjuangan rakyat Aceh dalam melawan kolonial Belanda. Ia beserta pasukan kecilnya bergerilya bertempur dengan Belanda di pedalaman Melabo. Setelah bertahun-tahun memimpin pertempuran di pedalaman Melabo, kondisi Cut Nyak Dien pun semakin menurun. Penglihatannya pun mulai rabun hingga membuat para pasukan yang bersamanya merasa iba melihat kondisi Cut Nyak Dien, sampai kemudian
ditangkap oleh Belanda. Tapi mesti ditawan, Cut Nyak Dien masih menjalin komunikasi dengan para pejuang lainnya yang belum mau tunduk terhadap Belanda. Karena itu Belanda memutuskan mengasingkan Cut Nyak Dien ke Sumedang bersama 2 orang pasukan kepercayaannya pada akhir 1906. 2 tahun kemudian, atau tepatnya 6 November 1908, Cut Nyak Dien menghembuskan napas dalam usia 60 tahun. Selama pengasingan, ia ditempatkan di sebuah rumah milik tokoh Sumedang kala itu, Yai Haji Ilyas, di Kampung Kaum, Kelurahan Regowetan, yang jaraknya tak jauh dari Masjid Agung Sumedang. Menurut keterangan, Cut Nyak Dien diasingkan ke rumah itu atas permintaan Bupati Sumedang, Pangeran Arya Surya Atmaja, yang tak tega menempatkan Cut Nyak Dien di penjara seperti titah Gubernur Jenderal Belanda. Di rumah itu, Cut Nyak Dien menghabiskan waktunya dengan mengajar penduduk sekitar mengaji Al-Quran dan bahasa Arab. Penduduk Sumedang lebih mengenal Cut Nyak Dien dengan Ibu Prabu atau kadang disebut juga Ibu Suci. Makam Cut Nyak Dien berada di Kampung Gungun Puyuh, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang. Pada batu nisan makam Cut Nyak Dien diketahui terangkum riwayat hidupnya. Kemudian tertera juga surat Al-Taubah dan Al-Fajr serta hikayat rakyat Aceh. Dalam dokumennya, pemerintah Belanda hanya menyebut ada 1 tahanan politik perempuan Aceh yang dikirim ke Sumedang, sehingga dapat disimpulkan Ibu Prabu adalah Cut Nyak Dien. Disebutkan bahwa Belanda mengasingkan seorang tahanan politik perempuan bersama seorang panglima berusia 50 tahun dan seorang kemenakannya bernama Tengku Nana yang berusia 15 tahun. Sahabat, kita sama-sama saksikan obrolan saya dengan Kang Teni seperti apa. Jreng, jreng. Waktu nyerang ke Aceh itu, caranya siapa? Itu tahun 1800 akhir. Kan perang Aceh sendiri kan dari 1870-an sampai berakhir 1901 kalau tidak salah, dan benar-benar menyerah tahun 1906 itu oleh VOC, oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Itu kan perang 1 lawan 1. Jadi konten di pusaka Sumedang, saya itu ngira ini itu pusaka dari Aceh. Jadi mungkin apa dong kaitannya? Ini kan Aceh nih, ini Aceh, ini pedang Sumedang. Nah dulu saya mengira ini Aceh, tapi kata teman-teman para pelestari ini itu Sumedang. Berarti apa kaitan Sumedang dengan Aceh? Kalau kaitan secara langsung gitu ya mungkin itu tadi dasar peperangan itu. Karena kan Cikeruk sendiri kan dekat dengan Bandung ya, dan Bandung itu di zaman dulu adalah headquarternya tentara kolonial Hindia Belanda, atau mungkin markas besarnya lah. Karena dulu tuh sebelum akhirnya kemudian Batavia jatuh tuh, kalau Indonesia gak merdeka tuh, orang-orang Belanda tuh menginginkan yang jadi ibu kota tuh bukan Jakarta, bukan Batavia, tapi Bandung, ingin dipindahkan ibu kotanya. Jadi dipindahkan sedikit-sedikit, dan yang paling salah satu yang pertamanya itu adalah markas tentara. Makanya Belanda itu waktu nyerah ke Jepang tuh kan di Kalijati ya, di Subang, karena itu dekat dengan Bandung, tentaranya tinggal ke sana aja. Jadi waktu Sumedang nyerang Aceh, nah pada saat itu sudah di proyek Hindia Belanda itu. Iya betul. Nah pada saat itu berapa tahun sebenarnya perang melawan Aceh? Perang melawan Aceh itu ada sekitar 30 tahun lebih mungkin, hingga penumpasan ke sisa-sisanya itu. Berarti pada saat itu ya ada mungkinnya orang-orang Sumedang mengadopsi pusaka dari Aceh itu ya berawal dari
Iya, dari bisa. itu Kan dalam peperangan Aceh itu tentara kolonialnya, tentara Kemil dan juga para perwiranya atau komandan-komandannya itu kan tidak hanya mengambil tawanan perang kan, mereka melihat senjata-senjatanya juga kan. Dan ada yang kemungkinan terinspirasi dari situ. Ketika pulang ke Bandung di markas besar, saya ingat nih waktu lagi di Aceh bikinlah yang kayak gini. atau bisa jadi senjatanya juga dirampas ya. Iya, bisa jadi dirampas juga Kemudian dibawa ke sana. dikasih Ditempa ulang ya. dan mungkin juga beranak pinak di sana. Betul. Kemudian bawa ke sini akhirnya dibuat seperti sama. Iya, betul. Karena kalau saya lihat awal-awal memang mirip sekali dengan pusaka Sumedang. Ini Sumedang juga. Ini Sumedang, ini Aceh kan. Dan dikira saya ini Aceh. Ternyata bukan Sumedang. Dan ternyata kaitannya dengan serangan pada saat Sumedang nyerang Aceh itu. Iya. Oke, sahabat-sahabat, itulah obrolan saya dengan Kang Tendi, sejarawan muda Indonesia yang begitu luar biasa pengetahuan beliau terhadap sejarah bangsa Indonesia. Jadi kalau sahabat-sahabat nanti perhatikan, ini sedikit ada kemiripan antara bilah pedang Aceh yang sebelah kanan dan pedang Sumedang sebelah kiri. Di pas ujung gagang atau kalau dikeris kayak matuk ini ada benjolan besar, dan di bilah Aceh juga sama. Cuma kalau di Aceh saya lihat yang saya punya ini ada seperti kembangan, sedangkan kalau Sumedang ini polos. Nggak tahu, barangkali di Sumedang ada yang persis dengan Aceh yang ada kembangannya, atau seperti ini semua polos. Jadi sahabat-sahabat, dalam perjalanan bilah di Nusantara ini memang tidak bisa lepas dari persoalan sejarah. Sama halnya bilah Sumedang yang sangat mirip sekali dengan pedang yang berasal dari Aceh. Jadi ada beberapa peristiwa di Aceh maupun Sumedang, atau di Aceh yang melibatkan Sumedang maupun yang di Sumedang yang melibatkan masyarakat Aceh. Jadi dalam sejarah nasional disebutkan bahwa Cut Nyak Dien, pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, yang seorang perempuan yang suaminya Teku Umar, yang begitu luar biasa dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Namun setelah suaminya meninggal dunia, diteruskan oleh Cut Nyak Dien, kemudian dan diasingkan di Sumedang. Nah, setelah di Sumedang, Cut Nyak Dien tinggal di rumah Kiai Haji Ilyas, salah satu tokoh agama Sumedang. Kemudian di sana Cut Nyak Dien mengajari ngaji murid-murid masyarakat Sumedang sampai meninggal dan dikuburkannya pun di Sumedang. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih sudah setia nonton Pedang Bolok Nusantara, dan apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.